Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang setia mengikuti program Bible Study Online CK7. Kita percaya bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipanggil untuk menyembah Tuhan. Penyembahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terlebih lagi kehidupan orang percaya. Sejak diciptakan, manusia itu dipanggil oleh Allah sebagai makhluk penyembah. Kita lihat itu bagaimana Allah membangun keintiman dengan Adam. Sampai Adam bisa mengenali ketika langkah kaki Tuhan, bunyi langkah kaki Tuhan. Artinya ini sebuah ungkapan tentang keintiman antara manusia yang diciptakan dengan pencipta. Kita dipanggil untuk membangun keintiman sebagai makhluk penyembah. Tetapi karena kita berdosa, lalu kita berubah menyembah Allah menjadi menyembah ciptaan Allah. Akan tetapi, Yesus datang dan menebus. Dan Yesus berkata bahwa Tuhan sedang mencari para penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Telah tiba waktunya penyembah-penyembah itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi pada hari ini, sahabat sekalian, mari kita memberikan pujian dan kemuliaan, penyembahan kita kepada Allah. Kita besarkan Dia, kita deklarasikan bahwa Dia adalah Allah yang besar. Dan biarlah melalui pelajaran malam hari ini kita akan belajar tentang panggilan pujian, panggilan penghormatan, penyembahan, serta ketaatan kepada Dia. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami bersyukur untuk penyelamatanmu, membuat kami bisa mendekat kepada takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, besarlah Kau Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Sungguh tiada yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Sungguh kami kagum kepadamu Tuhan. Oh, sebab itu kami beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
agung Engkaulah yang layak untuk kami sembah dan layak menerima segala pujian karena Engkau yang telah menyelamatkan kami. Allah yang membebaskan, Allah yang menyediakan kepada kami kehidupan kekal. Terpujilah Engkau. Dan biarlah pada hari ini kami akan juga belajar bagaimana menyembah-Mu yang benar Tuhan. Di dalam roh dan dalam kebenaran. Mari Roh Kudus nyatakan firman ini kepada setiap kami. Singkapkan mata rohani kami. Dan di atas ini kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Bible Study Online yang dikasihi Tuhan. Mazmur 95 ini diberi judul Hormatilah Tuhan dan Taatilah Dia. Jadi beberapa judul-judul ini banyak variasinya. Ada yang mengatakan sebagai panggilan penyembahan atau panggilan untuk memuji. Kalau di dalam terjemahan Indonesia Baru diberikan judul peringatan pada umat gembalaan Tuhan. Tidak ada yang pakem dengan judul ini karena judul ini dibuat oleh para penafsir. Tetapi manuskrip aslinya tidak ada judul itu. Karena judulnya selalu ada di ayat pembuka. Tetapi di sini ayat pembukanya tidak ada dikatakan Mazmur siapa. Langsung adalah sebuah undangan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Yahweh. Bersorak-sorak bagi Tuhan batu keselamatan kita. Sebuah undangan, sebuah panggilan. Marilah kita. Oleh karena itu beberapa manuskrip atau terjemahan lama oleh gereja Purbakala, ya kira-kira mungkin abad keempat ke atas. Mazmur ini diberi judul atau dikenal sebagai Mazmur Venite dalam bahasa Latin. Venite itu artinya mari berhimpun. Come, datanglah. Jadi ini sebuah undangan untuk datang. Seperti Mazmur 100 ya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebuah ajakan untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Jadi ini dimulai dengan sebuah ajakan di ayat yang pertama. Mazmur ini dikatakan sebagai mazmur pujian karena biasanya sebuah undangan untuk memuji Tuhan. Lalu biasanya di atas setelah itu diberikan alasan kenapa kita mesti memuji Tuhan. Dikatakan marilah kita bersorak-sorak. Lalu ayat yang ketiga, inilah alasan kita memuji. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar, di atas segala ilah atau di atas segala dewa-dewa yang ada. Kita melihat bahwa Mazmur ini dibagi 3 bagian besar. Dan ini menjadi pokok atau topik dari Mazmur 95. Yaitu yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Lalu ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang ketiga ayat 7b sampai dengan ayat 11. Saya beri subjudulnya ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ini adalah pujian. Panggilan untuk pujian. Lalu ayat yang ke-6 sampai 7 penyembahan. Lalu ayat 8 sampai 11 ketaatan. Mari kita melihat undangan pujian. Karena ini nanti menjadi dasar kenapa kita memuji Tuhan. Apa alasan kita menyanyi? Terutama pujian ini sifatnya yang penuh dengan sorakan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan suara nyaring. Kalau kita pakai alat musik ini komplit dan beatnya biasanya lebih cepat. Tapi bukan berarti semua beat yang lebih lambat tidak pujian. Bukan. Bukan tergantung kepada beatnya atau irama musiknya. Tetapi sebenarnya pujian itu apa? Kalau kita melihat di sini karakteristik pujian, kita memuji karena
mendeklarasikan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia katakan, sebab Tuhan Allah yang besar, Dia menciptakan atau memelihara segala bagian bumi, puncak-puncak gunung. Artinya kita mendeklarasikan Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat, besar, perkasa. Itu ya ciri pujian sebenarnya. Kalau kita mau pilih lagu pujian gitu, bukan karena lagunya cepat atau lagunya lambat, bukan itu. Tapi isinya apa? Isinya harusnya adalah kita mendeklarasikan akan pekerjaan, karya, atau tindakan Tuhan. Itulah sebenarnya dasar pujian. Lalu kita deklarasikan Dialah yang menjadikan, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Jadi pujian, panggilan memuji. Panggilan untuk bersorak-sorak. Panggilan untuk bersorak bagi Tuhan keselamatan kita. Jadi ini biasanya sangat emosional, mengobarkan dan very energetic gitu ya, membangkitkan semangat. Lalu yang kedua, setelah panggilan pujian, yang kedua panggilan penyembahan. Ayat yang ke-6, masuklah, marilah kita sujud menyembah. Kata sujud menyembah itu seperti proskuneo, mencium kaki daripada tuannya. Jadi sujud seperti orang yang mukanya itu menghadapi lantai. Jadi sujud lurus. Ya. Kadang-kadang kita sujudnya itu cuman setengah berlutut. Tapi kalau sujud asli itu prostate, itu artinya dia mukanya ke tanah, flat on the floor gitu ya. Mukanya seluruh badannya sujud. Ini tradisi yang dipakai di gereja-gereja purbakala. Mungkin juga beberapa kalau gereja Katolik ketika para imam-imam itu ditabiskan. Dia harus bersujud sampai mukanya ke tanah. Dan inilah praktek yang dibuat oleh Yohanes pada waktu dia bertemu Allah, bertemu Yesus di Patmos. Dia bersujud sampai ke tanah. Bukan membungkuk, tapi bersujud. Flat on the floor. Prostate. Masuklah, marilah kita sujud. Lalu kemudian ada yang berlutut. Jadi ada sujud, ada berlutut. Tapi sikap ini adalah sikap yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi alasan kita menyembah, penyembah itu adalah bentuk dari sebuah ekspresi saya sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Saya sedang bertemu Allah. Jadi kalau tadi pujian kita cerita kepada dunia tentang siapa Allah, apa yang dia kerjakan, ya kita cerita tentang pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Kita ngomong sama orang lain tentang Allah. Tetapi penyembahan bukan. Penyembahan kita berbicara kepada Allah itu sendiri. Dikatakan masuk, berlutut di hadapannya. Sebab dikatakan, sebab dialah Allah kita. Ada sebuah identitas. Dialah milik kepunyaan kita. Kitalah umat gembalaannya. Jadi ada sebuah pengakuan, saya milik Tuhan, Tuhan juga menjadi Tuhan atas hidup saya. Penyembahan biasanya berisi ungkapan akan siapa Tuhan bagi saya. Misalnya kita bilang, Tuhan, Engkaulah penebusku. Tuhan, Engkau sungguh indah dalam hidupku. Kau ajaib. Jadi kalau pujian biasanya kita deklarasikan, misalnya sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tetapi penyembahan biasanya kita langsung kata ganti orangnya itu berubah menjadi kata ganti orang kedua. Engkau, aku milik kepunyaanmu. Kalau yang ini
Kita biasa pakai pujian tuh orang ketiga, dia. Tapi di sini engkau Tuhan. Jadi lebih intimate, lebih pribadi. Ungkapan pribadi. Masuk. Dan sikapnya adalah merendahkan hati. Di sini biasanya kita juga mulai membereskan hati kita. Mulai menyelidiki. Kita katakan, selidikilah aku Tuhan. Ujilah aku. Cobalah aku Tuhan. Apakah ada hal yang tersembunyi dalam hidupku? Penyembahan biasanya menjadi momen di mana kita mengizinkan pengudusan dari Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Ada pertobatan, ada perubahan hidup. Lalu setelah kita menyembah, dikatakan pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya, itu ada sebuah seruan. Jangan keraskan hatimu. Saudara-saudara, bagian ketiga, ada pujian, penyembahan. Yang ketiga, kepatuhan, ketaatan. Di sini berbicara mengenai pemberitaan firman. Tuhan berbicara. Dan dikatakan pada hari ini. Dan ini kemudian kita tahu dikutip lagi oleh penulis Ibrani. Dalam Ibrani pasal yang keempat. Jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena ini berbicara mengenai sebuah tuntutan. Ketika Tuhan berbicara, kita dituntut untuk taat. Hari ini berbicara mengenai apa? Sebuah keputusan. Decision. Aku mendengar suara Tuhan hari ini, lalu apa yang akan saya kerjakan? Jangan keraskan hatimu. Bertobat. Lalu dia pakai bagaimana kegagalan nenek moyang bangsa Israel. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Meriba itu artinya striving atau pertengkaran, perselisihan. Jangan keraskan hatimu karena sebuah pertengkaran. Karena kamu berselisih dengan orang, lalu kamu kecewa, lalu kamu marah, lalu kamu pahit, lalu kamu kesel. Jangan keraskan hatimu. Seringkali waktu kita sudah terima penyembahan lalu dengar firman, firman mulai berbicara kepada kita. Disitulah dituntut, jangan keraskan hatimu. Karena pertengkaran. Lalu yang kedua, seperti di masa. Kata masa itu tempat yang artinya ujian, testing. Jangan kamu keraskan hatimu karena sebuah perselisihan, tapi juga karena kamu sedang diuji atau melewati ujian iman. Apakah kita sedang diizinkan Tuhan untuk melewati sakit penyakit, kedukaan, kegagalan di dalam usaha, kebangkrutan. Mungkin ada orang yang menekan kita. Mungkin ada penundaan promosi. Testing. The testing of your faith. Ujian iman. Dan di sini kita ingat Yakobus mengatakan anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan bila engkau berada di dalam pelbagai-bagai macam ujian iman. Karena ternyata ujian iman ini akan membuat kamu menjadi setia, sabar, lalu kemudian menghasilkan kedewasaan. Tapi pada prinsipnya jangan keraskan hatimu. Apakah engkau sedang mengalami perselisihan atau korban dari perselisihan? Atau engkau sedang mengalami ujian iman? Jangan kamu keraskan hatimu sehingga kamu mencobai Tuhan. Sehingga kamu berdosa kepada Tuhan. Atau menjadi tidak percaya. Kehilangan kepercayaan. Orang-orang Kristen yang gagal atau kandas iman mereka di tengah jalan adalah mereka-mereka yang memutuskan untuk menolak mempercayai Allah dan janjinya. Dan menolak untuk menerima bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Mereka tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perhentian. Tanah perjanjian.
Kalau itu terjadi kepada bangsa Israel, generasi itu tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Di dalam kitab surat Ibrani, mereka inilah orang-orang yang gagal untuk bertahan sampai pada akhirnya. Padahal kita tahu, surat Ibrani juga mengatakan, lihat kepada Yesus. Yesus melewati semua itu, dia dikhianati. Dia didakwa, dia ditolak waktu dia disalib. Dan dia juga diuji oleh orang-orang yang berusaha mencobai dia untuk dia turun dari kayu salib. Dan dikatakan bahwa lihat kepada Yesus yang memulai dan yang menyempurnakan imanmu. Yang tekun bertahan, tabah bertahan. Demi keselamatan yang akan dia berikan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, Mazmur ini begitu indah sebagai sebuah mazmur pengajaran. Sangat terstruktur. Untuk mengajarkan, mengingatkan kita. Bagaimana waktu kita datang ke dalam ibadah hari Minggu, ibadah raya, atau ibadah perayaan. Sebenarnya inilah pola ibadah raya kita, bukan? Ada pujian, ada penyembahan, lalu ada firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita fokus kedua hal yang pertama. Pujian, penyembahan, orang boleh sorak-sorak, orang boleh semangat. Tapi nanti ketika mulai dengar firman, tidur. Saya bilang, saya nggak habis pikir. Bayangkan, orang yang baru loncat-loncat, yang keringetan, harusnya darahnya tuh naik ya. Maksudnya peredaran darahnya lancar gitu. Duduk bisa ngantuk waktu dengar firman. Apa persoalannya? Persoalannya adalah kita tidak menempatkan penghargaan yang sama seperti pujian dan penyembahan terhadap pemberitaan firman. Yang kedua, seringkali itu kesalahan dari para pengajar-pengajar dan para pengkhotbah, di mana tidak menuntut ketaatan dari pemberitaan firman. Hanya kadang-kadang cuma mengenakkan telinga, membuat ketawa dan lelucon. Tidak salah dengan humor. Tetapi esensi sebuah khotbah adalah pada hari ini, bila engkau mendengarkan suara Tuhan yang telah disampaikan lewat pemberitaan, jangan keraskan hatimu. Artinya, setiap khotbah harus menuntut kepada ketaatan kepada pendengarnya untuk melakukan firman Tuhan itu. Sehingga setiap kali kita pulang, jemaat itu tahu apa yang dituntut Allah dalam hidupnya. Apa yang diharapkan Allah setelah dia pulang dari ibadah. Ya, kita memuji Tuhan, puji Tuhan. Semangat. Tapi dengar, jangan kemudian kita fokus hanya kepada emosional, tapi kita tidak menjadi orang yang kokoh di dalam doktrin. Orang-orang yang cuma emosional dalam pujian penyembahan, tapi tidak punya dasar firman dan tidak pernah diinginkan, dituntun untuk melakukan ketaatan firman, biasanya mereka ini akan menjadi orang yang sangat goyah ketika melewati persoalan. Karena larinya nanti cuma kepada perasaan, bukan kepada iman. Iman itu dari firman, firman menaruh iman, iman kemudian bertindak. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau kita datang ke dalam ibadah, ibadah kita dirancang sesuai dengan Mazmur ini. Pujian, penyembahan, dan pemberitaan firman. Menuntut satu deklarasi akan siapa Allah, kebesaran Allah. Yang kedua, akan keintiman, siapa dia dalam hidup saya, apa yang telah dia lakukan kepada saya, dan apa yang saya ungkapkan isi hati saya kepada Tuhan sebagai doa saya. Tapi yang ketiga, ketika Tuhan berbicara, kita siap untuk mengatakan, jadilah menurut apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Aku ini hamba Tuhan.
Seruan Maria itu kepada malaikat Gabriel haruslah menjadi seruan kita setiap kali kita selesai mendengar firman. Jadilah menurut apa yang dikatakan oleh engkau. Aku ini hamba Tuhan. Perkataan itu bukan cuma untuk pendeta, tapi untuk semua kita yang mendengarkan firman Tuhan. Bila kiranya setiap kali kita datang ke dalam ibadah kita tidak akan menjadi sama lagi. Karena pujian itu akan mengajak kita mendeklarasikan kebesarannya, keagungannya, keajaibannya. Perlukan emosi. Jadi jangan saudara lagi puji-pujian, saudara berpangku tangan. Aduh, bertolak belakang dengan semangat dari pujian itu. Dan itu sebuah undangan, sebuah ajakan untuk orang-orang yang mungkin gak percaya Tuhan. Hari itu dia mau dengar apa yang Tuhan kerjakan. Siapa Tuhan yang kita sembah itu. Tapi kemudian ketika penyembahan, kita bisa mencucurkan air mata. Karena kita merasakan Tuhan, Engkau tahu betapa aku berdosa. Kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Muka dengan muka. Tapi kemudian, izinkan dia bicara kepada kita lewat pemberitaan firman. Jadi pujian penyembahan bukanlah sekedar pendahuluan khotbah. Bukan, memang dirancang karena mempersiapkan hati kita. Suatu kali saya tegur seorang worship leader. Karena dia bilang, saudara-saudara sambil menunggu rekan-rekan jemaat yang datang, mari kita memuji Tuhan. Saya bilang ini bukan angkot. Lagi ngetem, ayo kita nyanyi-nyanyi. Bukan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, itu sebuah tindakan iman. Bukan sambilan. Sambil menunggu jemaat yang datang. Dan saya bilang kalau kita janji jam 9, kita mulai jam 9. Kita janji sama Tuhan. Berapapun yang datang. Jadi kadang-kadang ini para worship leader selalu punya penghiburan. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Walaupun cuma 2-3 orang, ya sudah, yang penting Tuhan hadir. Ayo kita mulai. Saya katakan bukan karena itu. Tapi karena kamu janji sama Tuhan dan kamu lihat ini sebagai satu momen kamu bertemu dengan Allah. Mari, ayo kita datang. Jadi Bapak Ibu juga jangan datang terlambat kalau ke gereja. Kita janji sama Tuhan. Mari kita datang. On time. Kalau on time artinya kalau ibadah jam 9 saudara sudah ada di gereja 9 kurang 10. Ya. Jadi jangan pas jam 9 susah nanti orang sudah mulai kita bingung cari-cari tempat mengganggu orang. Mari kita datang sebelumnya. Bayangkan kalau saudara diundang di acara kenegaraan seperti presiden. Ya. 2 jam sebelumnya. Lalu kemudian mesti ada protokol. Biasanya ya. Protokolnya tidak boleh foto-foto ketika presiden masuk ke dalam ruangan. Tidak boleh berdiri. Tidak boleh ngelongok-ngelongok. Semua duduk tenang. Tidak ada suara berisik-berisik. Ini manusia yang memang dipercayakan memerintah, memimpin sebuah negara. Dihormati begitu hebat. Bagaimana dengan Tuhan yang telah menyelamatkan kita? Yang sanggup membebaskan dan membangkitkan kita dari antara orang mati. Masihkah kita sembarangan untuk memberikan pujian kepada Dia? Masihkah kita melakukannya dengan sekenanya, ala kadarnya? Atau kita mengatakan, ini adalah momen yang suci. Momen di mana saya memuliakan Dia dengan bibir mulut saya. Dan bibir mulut saya ini diterima Tuhan. Saudara, malaikat itu sempurna. Suaranya, kalau saudara pernah ke Santa Ana di Yerusalem, gereja yang dirancang dengan suara atau soundproofing zaman 1200 Masehi, bisa membuat oktavnya bisa naik 2, 3, 4 oktav di atas. Bagus sekali. Malaikat jauh lebih hebat dari situ. Tetapi kenapa Tuhan harus menunggu umat tebusannya
bersorak-sorak. Biarlah ini dikatakan oleh umat tebusannya. Kenapa tidak yang sempurna saja seperti malaikat? Karena malaikat tidak perlu dan tidak memerlukan penebusan. Sekali dia gagal dibuang ke neraka. Kita yang gagal, Tuhan tebus dengan darahnya sendiri. Itu sebabnya dia menunggu suara gereja itu untuk memuliakan Tuhan. Dia bisa punya malaikat yang jauh lebih hebat. Tapi itu cuma sebuah ciptaan yang tidak punya kehendak bebas. Tidak memerlukan penebusan darah Yesus. Tidak. Kita yang memerlukan. Oleh karena itu, adalah sebuah kehormatan dan keistimewaan kalau kita diberikan kesempatan memuji Tuhan. Saya ingat dalam pelayanan ke Tiongkok. Ruangannya sempit, apartemennya itu cuman mungkin 20 meter persegi. Dimasukin 100 orang. Kita pikir nah ini kalau terjadi apa-apa bisa mati kita di tengah-tengah. Dan suaranya gak boleh kencang-kencang karena tetangga dan ini apartemen. Saudara, tidak ada gitar. Tidak ada alat musik. Yang ada cuman tape, pakai CD. Jadi worship leadernya pun tidak bisa, tidak ada alat, tidak ada sound system. Worship leader melangkap DJ gitu kita, karena dia mesti ganti-ganti lagunya. Tapi saudara, orang-orang itu datang menyembah Tuhan. Memuji, penghormatan kepada pemberitaan firman saya belum pernah lihat. Itu di mana-mana. Begitu kusyuknya menghormati firman Tuhan. Saudara-saudara, kenapa? Karena mereka sedang tertindas. Jadi buat mereka bisa berkumpul, gembala yang selalu bilang begini. Saudara-saudara, anggaplah ini sebagai pertemuan kita terakhir sebelum kita ditutup. Dan tidak diizinkan lagi beribadah. Bagaimana seandainya minggu besok adalah minggu terakhir kita bisa beribadah? Akankah kita akan memakai kesempatan itu luar biasa? Atau bagaimana seandainya minggu besok adalah minggu terakhir saudara diberi kesempatan beribadah oleh Tuhan. Dan setelah itu saudara akan meninggalkan dunia ini. Akankah engkau menganggap itu sebagai sesuatu yang suci, kudus dan terhormat? Saya mau mengajak kita untuk memberi penghormatan yang terbaik dalam pujian dan penyembahan. Kami berdoa kiranya engkau meneguhkan pemberitaan firman ini. Dan menguatkan kami. Dan memberikan kepada kami ketaatan untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.